Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket model round bouquet seperti ini. Ini lagi viral banget ya. Dan ini hanya menggunakan kertas kado saja loh. Dan bisa secantik ini. Dan ini kalau semisal dibongkar, nanti bisa kita jadikan tempat pensil ya teman-teman. Jadi untuk buketnya tidak akan terbuang dan juga tidak akan rusak. Nah, yang pertama kita siapkan dulu cup kopi ya, seperti ini. Kemudian kita jiplak lingkaran atasnya. Kalau teman-teman tidak mempunyai cup kopi seperti ini, teman-teman bisa menggunakan wadah yang lain ya. Kemudian, kalau udah digunting seperti ini akan kita tempelkan pada kardus. Untuk ketinggian kardusnya itu nanti bisa disesuaikan dengan tinggi dari cup kopi kita ya. Kemudian bisa kita tempel di sini seperti ini. Nah, kebetulan di sini saya tidak menggunakan lem tembak ya. Jadi untuk penempelannya saya cukup menggunakan selotip seperti ini. Selesaikan sampai akhir ya, teman-teman. Nah, untuk bagian ini bisa kita gunting ya. Nah, untuk dasaran buketnya ini sudah jadi ya teman-teman. Jadi kalau semisal nanti cup kopinya ditaruh jadinya seperti ini, dan ini bisa diambil seperti ini ya. Selanjutnya kita siapkan kertas kado. Di sini saya ambil setengahnya, dan di sini saya hanya menggunakan kertas kado yang ukuran standar ya. Standar yang biasa dijual di warung dekat rumah ya teman-teman, yang harganya kisaran 1.500 sampai 2.000 aja. Ini saya potong menjadi 4 bagian. Kebetulan ini untuk ukurannya pas ya dengan ukuran kardus yang tadi saya buat ya. Jadi ini nanti kalau misal teman-teman menggunakan wadah yang lebih besar, untuk ukurannya bisa disesuaikan ya. Kemudian ini bisa kita lipat seperti ini saja. Kita kunci bagian depan dan bagian belakangnya. Ulangi lagi ya, jadi tinggal kita lipat kayak gini, kemudian kita pencet dan kita kunci dengan menggunakan selotip. Nah, ini semuanya sudah dilipat dan bisa kita sisihkan terlebih dahulu, dan di sini kita bisa membalut kardusnya ya dengan menggunakan kertas kado sisanya tadi ya teman-teman. Ini saya gunting dulu, kita sesuaikan aja dengan ukuran kardus kita. Nah, seperti ini. Jadi kita lebihkan ya bagian atas dan bagian bawah kisaran 2 cm. Dan ini bisa kita rekatkan menggunakan double tape ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan lem kertas ya teman-teman. Tapi minusnya kalau misal kita menggunakan lem kertas, kita harus sabar menunggu sampai lem itu kering ya. Tapi kalau menggunakan double tape seperti ini akan lebih cepat ya dalam pengerjaannya. Dan semisal teman-teman mempunyai lem tembak, teman-teman bisa loh menggunakan lem tembak, karena itu akan membuat pembuatan dari buket ini jauh lebih cepat. Kemudian ini bisa kita gunting kecil-kecil ya teman-teman, dan bisa kita rekatkan ke dalam. Di sini saya bisa menggunakan double tape, tapi teman-teman juga bisa loh menggunakan selotip. Nah, tinggal kita lipat ke dalam seperti ini. Nah, ini saya coba menggunakan selotip ya teman-teman. Dan lakukan hal yang sama pada bagian bawah. Jadi kita kunci menggunakan selotip aja. Jangan lupa kita tutup ya. Dan untuk merekatkan alasnya ini juga saya menggunakan double tape. Ini saya kupas dulu untuk kertas double tape-nya. Nah, tinggal kita rekatkan aja deh. Seperti ini. Selanjutnya ini saya sediakan kawat ya. Untuk kawatnya opsional ya. Teman-teman bisa menggunakan, bisa tidak. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan kawat ini, teman-teman bisa membelinya di toko bangunan ya. Harganya cukup ramah di kantong kok ya. Dan di sini saya hanya menggunakan sekitar panjang 50 cm aja ya. Lalu agar tidak terlihat kawatnya, ini bisa kita lapisi menggunakan pita satin seperti ini. Untuk perekatan pita satinnya pun cukup di bagian awal dan bagian akhir ya, menggunakan double tape. Ini kita gunting. Nah, agar lebih rapi ini bisa kita bakar ya menggunakan korek api seperti ini. Lalu ini bisa kita lengkungkan. Untuk caranya teman-teman bisa ikuti ya di video ini.
Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video-video terbaru. Dan jika teman-teman menyukai tutorial ini, teman-teman bisa klik like dan share video ini ya, agar bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Dan untuk perekatan dari kawatnya ini, kita cukup menggunakan double tape loh. Insya Allah itu sudah kokoh ya. Jadi kita kasih double tape, lalu kita lapisi lagi dengan menggunakan double tape lagi ya. Pokoknya teman-teman ikuti aja step by step di tutorial ini. Lalu ini kertasnya bisa kita kupas dan kita kunci lagi menggunakan selotip ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita rekatkan lipatan-lipatan kertas yang sudah kita buat tadi. Dan agar lebih mudah, ini bisa kita kasih double tape terlebih dahulu ya. Kita kupas dulu kertasnya, baru kita rekatkan satu persatu. Cara perekatannya seperti ini ya teman-teman. Yang penting untuk bagian bawah itu rata ya. Untuk bagian atas nanti menyesuaikan saja. Nah, untuk bagian yang ini bisa kita kasih selotip ya. Lakukan sampai kertasnya habis ya teman-teman. Nah, ternyata sampai lipatan yang terakhir bentuk buketnya belum gembul, belum mekar. Jadi kita manfaatkan aja untuk sisa kertasnya yang tadi. Kita gunting lagi ya, ukurannya kita sesuaikan atau kita samakan ya teman-teman. Ini saya potong dulu ya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin mempunyai kertas selofan, teman-teman bisa loh menggunakan kertas selofan atau kertas buket untuk membuat buket ini. Nah, contohnya seperti ini, dan ini. Dan ini bisa kita lipat ya teman-teman. Kalau udah dilipat, kita lanjutkan untuk merekatkan semuanya. Dan ini udah selesai teman-teman untuk perekatan kertas yang sudah kita lipat tadi. Selanjutnya ini bisa kita beri hiasan pita satin ya. Dan untuk perekatan pita satinnya saya masih menggunakan double tape ya. Jadi tinggal kita rekatkan double tape di pinggang buketnya ini. Kita gunting dulu ya. Lalu kita kupas kertasnya. Kemudian bisa kita rekatkan pitanya. Oh iya, untuk pitanya saya menggunakan ukuran 2 cm ya teman-teman. Dan untuk link pembeliannya teman-teman bisa cek di bawah judul video ini ya. Di situ sudah saya tautkan. Nah, selanjutnya ini bisa kita buat simpul pita ya teman-teman. Untuk cara pembuatannya gampang banget. Dan di sini saya untuk simpul pitanya saya buat double seperti ini ya. Teman-teman bisa ikuti. Kemudian ini tinggal kita lingkarkan seperti ini ya. Maaf, ini ternyata kebalik. Ini saya lipat dulu. Kemudian tinggal kita masukkan ke sini. Lalu kita tarik sambil kita rapikan ya teman-teman. Nah, ini kita rapikan dulu. Lalu untuk bagian bawah jangan lupa ya digunting agar terlihat lebih rapi dan dibakar sedikit ya agar tidak berserabut untuk pitanya. Selanjutnya untuk perekatan, ini kalau misal teman-teman mempunyai lem lilin tapi nggak punya alat tembaknya, teman-teman bisa membakarnya ya menggunakan korek api untuk merekatkan pitanya ini. Dan ini untuk buketnya udah jadi teman-teman, tinggal kita masukkan aja untuk isian-isian buketnya. Seperti ini, cantik banget kan? Nah, untuk penancapan isian buketnya nanti kita bisa menggunakan styrofoam. Kalau teman-teman nggak punya styrofoam, teman-teman bisa menggunakan kardus yang digulung seperti ini ya. Nanti untuk besar gulungannya teman-teman sesuaikan aja dengan cupnya ya teman-teman, seperti ini. Nah, karena saya mempunyai styrofoam, jadi saya masukkan styrofoam aja. Dan ini untuk snacknya, untuk cara perekatannya gampang banget. Ini bisa menggunakan selotip aja.
Tapi kalau teman-teman menginginkan yang lebih kokoh, itu bisa ya ditambahkan double tape untuk perekatannya. Dan untuk perekatan lidi pada pulpennya, ini lidinya saya lapisi dengan pita satin ya, agar lidinya tidak terlihat. Nah, untuk kartu ucapannya ini saya cetak ya teman-teman. Kalau misal teman-teman tidak bisa mencetak di percetakan ya, atau tidak mempunyai mesin printer, teman-teman bisa ya menulis kartu ucapannya dengan tulisan tangan. Nah, selanjutnya tinggal kita tancapkan aja semua isian buketnya ya. Nah, karena di sini saya mempunyai topper guru atau gambar guru, di sini bisa kita tambahkan. Dan agar lebih manis, untuk bagian styrofoamnya ya, itu bisa ditutup ya dengan guntingan kertas kecil-kecil ya. Kita manfaatkan sisa kertas kadonya tadi, kita gunting kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita masukkan kayak gini ya teman-teman. Jadi untuk isian buketnya nanti jauh terlihat lebih penuh ya untuk bagian cupnya. Nah, kayak gini. Dan di sini saya tambahkan simpul pita ya di bagian kawatnya agar nanti kesannya lebih manis dan lebih cantik. Nanti tinggal kita rekatkan seperti ini ya teman-teman. Dan udah jadi, cantik banget kan hasilnya. Nggak nyangka ya, hanya dengan menggunakan kertas kado kita bisa membuat buket sekaligus bisa jadi tempat pensil seperti ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi ya. Terima kasih, barakallahu fikum dan assalamualaikum.